Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Usikum yattaqullaha faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah ta'ala wa rasulah ahabbu ilahi maswahuma wa yuhibbal mar'i billah wa ayyakrahu ayyudal kufra kama yakrahu finnar amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan tindakan ketaatan kepada Allah. Salat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apatah lagi hari Jumat, perbanyak solawat akan lebih dahsyat, lebih mantap. Karena sungguh amal-amal yang lain hamba melakukannya, Allah tidak melakukannya. Tapi khusus solawat hamba melakukannya, Allah melaksanakannya, bahkan malaikat pun melaksanakannya. Itulah solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya wa sallimu taslima. Engkau mendapatkan keselamatan yang sempurna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka insyaallah nikmat yang ada akan bertambah. Ini janji Allah pasti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadida. Mensyukuri yang ada akan Allah tambah, bisa kuantitasnya, bisa kualitasnya. Bersyukur itu dan ketaatan juga. Rasul contohkan, beliau diampuni dosa pasti, masuk surga pasti, tapi masih ibadah malam panjang, tahajud dan sebagainya masih demikian. Istri bertanya, Rasulullah, mengapa masih begitu rupa? Bukankah sudah jelas masuk surga, jelas diampuni dosa, mengapa masih begitu luar biasa ibadahnya? Jawab beliau, apalau hibbanakun abadan sakura. Tidakkah aku senang menjadi hamba Allah yang tahu bersyukur? Nabi Muhammad SAW diampuni dosa, tapi beliau rata-rata saban hari masih istighfar 70 sampai 100 kali. Kita dosanya bertumpuk banyak, malas kita beristighfar kepada Allah. Karena sungguh diantara kalimat istighfar adalah kadang kita susah berdoa, mau menyebut apa, maka istighfarlah kepada Allah. Dan istighfar maka permintaan-permintaan Allah berikan. Kenapa? Kita maha tahu ya Allah, tidak pantas aku meminta, aku banyak dosa, ampuni dosaku ya Allah. Maka Allah sayang kepada hambanya, banyak istighfar. Kita syukuri keadaan. Mari kita bandingkan keadaan kita dengan yang lain, maka kita bersyukur. Kita barangkali merasa miskin, ada yang lebih miskin dari kita. Kita merasa susah, ada yang lebih susah dari kita. Kita merasa terancam, ada yang lebih terancam dari kita. Kita merasa barangkali tidak aman, ada yang lebih tidak aman dari kita. Maka bersyukurlah senantiasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbangsa bernegara tidak lepas juga dari beragama. Beberapa hari yang lalu tanggal merah di Indonesia, Hari Pancasila namanya. Sempat beberapa bulan lalu, tahun lalu dikatakan seolah-olah dipertentangkan antara Islam dengan Pancasila.
seolah-olah ditentangkan. Mereka tidak menyadari, maka sungguh sejatinya Pancasila itu lahir daripada rahim agama Islam. Bahkan kemerdekaan ini lahir dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita masih ingat zaman kita SD dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Baru di Indonesia terakhir dikatakanlah kita punya dasar yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial masyarakat Indonesia. Ini semua nilai-nilai agama Islam. Karena pendiri bangsa ini adalah orang-orang Islam yang peduli pada Islam, maka dasar negara pun tidak dilepaskan dari agama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, apakah dalam Al-Quran ada? Ada. Al-Ikhlas kita hafal. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, ya Allah Tuhanmu yang tunggal yang esa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman itu 70 atau 69 cabang. Yang paling ringan sederhana menyingkirkan penghalang dari jalanan. Yang paling berat dan utama adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Maka kalimat tauhid ini dipatrikan dalam dasar negara kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Maka kita bertauhid. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau wafat mati kecuali dalam agama Islam. Kalaupun mau meninggal dunia, maka ucapkan, usahakan, ikhtiarkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayat kalimat terakhir adalah la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Tetapi ini disebutkan mudah, kenyataannya berat. Kenapa demikian? Orang akan meninggal dunia biasanya menuruti kebiasaan yang seramai sering dilaksanakan. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka jangan demikian, kata surah Al-Waqiah. Idza balagatil hulqum, kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, sekali itu akan diberikan penglihatan. Diperlihatkanlah sepanjang hayat hidup kita bikin apa saja, maka jelang matilah yang keluar. Kalau sering mengaji, senang zikir, senang tadarus pengajian, maka itu juga akan terbayang-bayang. Mengucapkan la ilaha illallah itulah yang akan keluar. Tapi kalau barangkali pada saat yang sama yang terbayang adalah kalimat-kalimat nyanyian-nyanyian yang tidak jelas, maka pas meninggalnya itulah yang keluar. Itu yang keluar. Allah bisa karena biasa. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau wafat kecuali agama Islam. Ada al-kisah dahulu di Jayapura, seorang haji yang kaya raya jelang meninggal dunia. Ini kita dapatkan di kapal putih. Si haji ini rupa-rupanya jelang meninggal dunia, maka keluarga pun panggil ustadz untuk mentalkinkan. Maka rupa-rupanya jelang ditalkinkan, sang haji yang kaya malah menunjuk-nunjuk di atas lemari. Bukan katakan la ilaha illallah, tapi mengatakan tasku, tasku, tasku. Tasnya diambil, dibuka rupanya rekening isinya miliaran. Maka dia melihat tasku, hartaku banyak. Pak Haji, la ilaha illallah, hartaku banyak, miliaran. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kita mengumpul-ngumpul harta, sudah dekat liang kubur masih harta yang dicari. Lupa selama ini kepada Allah Tuhannya. Bukankah akan kembali kepada Allah? Akan terdengar mengaji di atas masjid telah berpulang ke rahmatullah si fulan, fulan dan fulan. Apa yang dibawa? Yang dibawahnya lah amal. Keluarga mengantar, harta di pinggiran kuburan, mobil dan segala macamnya, amal mengikuti. Maka nanti begitu orang selesai menguburkan, keluarga akan pulang, harta juga bawa pergi, hanya amal yang menemani. Itulah yang menjawab, marrabbuka, ma nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Yang menjawab itu amalan, bukan hafalan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-Quran mengatakan i'dilu aqrabut taqwa. Adillah, itu lebih baik kepada ketakwaan. Maka berbuat adil itu penting sesuai dengan nilai Islam Al-Quran. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Kami jadikan engkau bersuku-suku berbangsa-bangsa supaya kalian kenal mengenal. Maka akidah Islam adalah harga mati. Sementara ini pun yang namanya NKRI adalah harga mati. Di Papua ini kita rasakan NKRI itu dahsyat luar biasa. Kalau barangkali ada bendera berkibar yang bukan merah putih, maka kita jaga. Bahkan kalau ada kejadian yang tidak kita harapkan, harus perang, maka kata Nabi, orang yang berperang mempertahankan harta dan kehormatannya, kalau dia mati, mati syahid baginya. Allahu Akbar wallahil hamd. Maka saudara-saudaraku TNI Polri yang barangkali mempertahankan NKRI karena Allah, kalaupun mati maka dikatakan mati syahid syuhada. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh Majelis dan Permusyawaratan Perwakilan. Maknanya adalah sesungguhnya konsep ra'iyah, rakyat itu dalam Al-Quran juga ada. Kullukum ra'in wa kullum mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam hadis dikatakan setiap kamu adalah pemimpin, rakyat yang dipimpin, yang digembalakan, dan setiap kamu akan dimintai kepemimpinan dari apa yang dilaksanakannya. Maka kita pun sebagai organisasi segala macam, maka musyawarah itu penting. Apa kata Al-Quran? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka dalam beragam urusan. Yang terakhir, keadilan seluruh Indonesia. Adil itu kepentingan kebutuhan kita bersama. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar. Allah perintahkan berbuat adil dan berbuat baik dan memberikan kerabat hak-hak mereka dan juga menjauhi yang namanya perpecahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka begitulah, sebagai warga negara maka kita menjaga NKRI. Sebagai insan beriman maka kita juga menjaga amal ibadah kita lillahi ta'ala. Karena sungguh Jibril pernah berpesan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan beramal apa yang kau mau amalkan, engkau akan mati. Kasarannya kita ini sekarang hari Jumat di sini mau berbuat dosa, berbuat pahala silahkan, tapi yang akan mati mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Pesan kedua Nabi dari Jibril dan juga pada kita umatnya, ahbib masita fa innaka farikun. Cinta yang kau cintai, engkau akan berpisah dengannya. Engkau akan berpisah dengannya. Maka ini waspada saudara kaum muslim rahimakumullah. Baik kita yang punya anak, laki-laki perempuan, jangan gara-gara cinta kemudian nikah beda agama. Kenapa demikian? Cinta kemudian nikah beda agama, ujung-ujungnya surah Al-Baqarah ayat 221 mengatakan nikah beda agama itu terlarang. Ulaika da'una ilan nar wa la jannah wal maghfirah. Mereka itu yang kau nikahi dengan beda agama itu mengajakmu ke neraka, sedang Allah mengajak ke dalam surga dan ampunannya. Maka rumah tangga yang bahagia seolah-olah kata Nabi adalah baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Andai dunia ini ada surga, surga dunia adalah rumah tangga yang bahagia. Kalaupun di dunia ada neraka, neraka dunia adalah rumah tangga yang amburadul bubrah. Karena diantaranya pernikahan beda agama. Wahbib masih apa yang keparikun. Cinta yang kau cintai akan berpisah dengannya. Betapa banyak kita perhatikan saudara kita yang nikah beda agama, punya satu dua anak kemudian tiba-tiba bercerai atau barangkali dia pindah ikut agama yang lainnya. Maka nauzubillah min zalik. Fa innaka keparikun, aku akan berpisah dengannya. Pesan yang terakhir Jibril adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih. Cinta yang kau lakukan, yang kau lakukan, yang kau mau, fa innaka majaziyun bih, engkau akan dibalas dengannya. Pembalasan itu pasti adanya. Apakah tidak hilang buktinya? Tidak. Apakah tidak dilupa? Tidak. Di hadapan Allah kelak ada namanya yaumul hisab, yaumil mahsyar. Barang bukti tidak jauh-jauh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah di padang mahsyar kelak mulut akan ditutup, yang berbicara adalah tangan, saksinya adalah kaki, bima kanu yaksibun, dengan semua perbuatan muka bumi. Kenapa tangan berbicara? Bukankah selama transaksi pertemuan segala macam kita tanda tangan? Maka begitu pun nanti tangan berbicara. Di HP kita segala macamnya, kalau kita buka internet segala macamnya, yang porno, yang saru, tangan berbicara di depan Allah, ya Allah, dulu hambamu buka zina, buka yang tidak elok, yang haram. Tangan bicara, betapa malu kita, tangan ngomong di hadapan Allah, ya Allah, dulu hambamu ini mencuri, tangan berbicara. Pernahkah kita berbuat sesuatu lepas dari tangan?
di hadapan Allah tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi maka liyaksibun. Tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Maka kalaupun ada barangkali internet, bagikanlah kebaikan-kebaikan. Share kebaikan-kebaikan. Karena di antara amal yang akan berlanjut adalah ilmu yang diajarkan pun juga yang disebarkan. Kalaulah kita bukan ustadz, bukan kiai, mungkin sebarkanlah kebaikan melalui Facebook segala macam. Berapa hari ini jaringan hilang, mungkin kita merasa kehilangan. Maka nanti kalau kita mati, bukan hanya jaringan yang hilang, seluruh kepemilikan hilang. Hanya amallah yang diharapkan. Mudah-mudahan bermakna berguna, bahwa sungguh kita akan berpulang ke rahmatullah. Kita akan menunjukkan segalanya. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Barakallahu lakum wa barakallahu fiikum. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu nabil mustafa wa alaihi tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli wa sallim ala Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim ala Muhammad kama tuhibbu wa yusalli alaihi wa salli wa sallim ala Muhammad kama tusalli alaihi. Usikum taqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah usikum taqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan khutbah yang kedua ini kembali kita pertegas, perbanyaklah amal sebelum ajal, ajak keluarga kita ke surga dan mengajak beribadah. Larang anak perempuan kita dari buka aurat, karena sungguh nanti gara-gara aurat ditampilkan dari anak dan istri kita, maka kita akan berdosa. Baru kemudian pesan dari Jibril pada Muhammad pun pesan bagi kita, boleh berbuat apapun tapi kita akan mati, persiapkan diri. Boleh cinta siapapun, kita akan berpisah dengannya. Dan boleh laksanakan apapun, akan mendapatkan ganjarannya. Mari kita bermohon kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal amwat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا على دين الإسلام واحفظنا على الإيمان. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والسعادة بقول لا إله إلا الله ولا تختم علينا بحسن الخاتمة والتقوى. Allahumma ya arhamar rahimin, jiwa kami dalam genggaman-Mu. Nanti kalau kami wafat ya Allah, beri kami kesempatan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beri kami husnul khotimah ya arhamar rahimin. Jangan wafatkan kami kalau maksiat kepadamu. Sungguh ya Allah, kami berharap kepadamu ya wajib sailin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وقنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله